Bab 1241 mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Berita keluarnya Si Feng dari kuil kebangkitan menyebar seperti api. Praktis setiap komandan armada dari Aliansi Kebebasan menerima kata pada saat yang sama. Dia akhirnya keluar. Silent Entropy tersenyum ketika dia membaca pesan yang baru saja dikirim bawahannya. Meskipun kamu berhasil mendapatkan legasi, itu tidak akan mudah bagimu untuk mengambilnya. Dibandingkan dengan armada lain, ia memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang tanah rahasia naga laut. Bagaimanapun, dia adalah orang yang menemukan tanah rahasia sejak awal. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain memperoleh warisan Dewa Laut dengan begitu mudah? Daun, apakah kamu benar-benar akan bekerja sama dengan mereka? Wanita berjubah itu bertanya ketika dia melihat Hundred Leaves, yang saat ini memimpin pertempuran. Kuil rahasia sudah sejak lama membuat pengaturan untuk situasi seperti itu. Mereka tidak perlu bekerja sama dengan armada lain untuk berurusan dengan Si Feng. Selama Si Feng keluar dari tanah rahasia, apakah itu mendapatkan warisan Dewa Laut atau menyelesaikan pencarian Dewa Iblis, mereka dapat dengan mudah mencapai keduanya sendiri. Bekerja sama, 100 daun tidak bisa menahan tawa. Bagaimana mungkin aku bisa bekerja sama dengan mereka? Aku hanya ingin melihat kartu truf seperti apa yang masih dimiliki orang itu. Sebelumnya, apakah itu pertarungannya dengan Identical Summer atau penampilannya di dalam tanah legasi, aku terus merasa bahwa dia masih menahan banyak kekuatannya. Sekarang musim panas identis telah menyatu dengan para ahli dari armada lain, aku percaya bahwa bahkan orang itu tidak akan dapat terus menahan diri. Jika Identical Summer dan yang lainnya punya cara untuk membunuh pria itu, aku akan membuat Scorpion menghalangi mereka ketika saatnya tiba. Lagi pula, itulah warisan Dewa Laut yang sedang kita bicarakan. Kami benar-benar tidak mampu membiarkan armada lain memilikinya. Ketika wanita berjubah mendengar ini, dia segera menyadari. Dia tidak pernah berpikir bahwa 100 daun benar-benar mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Dengan cara ini, Si Feng benar-benar hancur. Selama dia meninggalkan tanah rahasia, tidak akan ada jalan keluar baginya. Di luar kuil kebangkitan, begitu Si Feng keluar, Passing Monarch berjalan menghampirinya dengan penuh semangat. Brother Ye Feng, kamu benar-benar luar biasa. Terlepas dari semua upaya yang dilakukan oleh entropi senyap dan ratusan daun, kamu masih berhasil merebut warisan dari mereka. Aku menduga bahwa mereka meledak dengan kemarahan sekarang, Passing Monarch berkata, tatapannya dipenuhi dengan kekaguman saat dia melihat pendekar pedang itu. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Aliansi Kebebasan adalah seorang penguasa di SASN. Sementara itu, dasar-dasar entropi senyap dan Hundred Leaves adalah yang terbaik di Freedom Alliance. Meskipun demikian, Si Feng sebenarnya berhasil mencuri warisan dari mereka berdua dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Maaf sudah menunggu, ayo berangkat ke gua-gua lain sekarang. Si Feng hanya tersenyum menanggapi kata-kata Passing Monarch, tidak mengomentari warisan yang diperolehnya. Dia sudah melihat warisan Dewa Laut untuk dirinya sendiri, dan itu jelas merupakan salah satu warisan paling menakjubkan yang pernah dia lihat. Alasan untuk ini adalah tablet legasi yang memungkinkan tidak hanya satu pemain untuk mendapatkan legasi tetapi 10. Ini adalah masalah yang luar biasa. Lagi pula, bahkan mendapatkan satu warisan di domain dewa sudah cukup sulit, belum lagi 10 dalam sekali jalan. Sementara itu, di antara 10 pemain ini, satu dapat memperoleh legasi Dewa Laut, sementara 9 yang tersisa bisa mendapatkan legasi pelindung Dewa Laut. Pemain yang mewarisi warisan ini akan menerima sebagian dari kekuatan Dewa Laut. Selain itu, pemain yang mewarisi warisan Dewa Laut akan menerima kekuatan yang lebih besar dari warisan semakin banyak pelindung Dewa Laut yang mereka miliki. Baik, mari kita segera pindah. Passing Monarch mengangguk. Namun, begitu Passing Monarch berkata demikian, Identical Summer tiba-tiba muncul, mengenakan senyum di wajahnya saat dia memandang Passing Monarch dan Si Feng. Pada saat yang sama, sekelompok besar pemain keluar dari hutan satu demi satu, jumlah mereka mencapai hampir 400. Para pemain ini mengelilingi kelompok Si Feng sepenuhnya. Brother Monarch, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Kata musim panas identik, tertawa. Lihatlah betapa menyedihkannya kita. Bahkan setelah kami memasuki tanah rahasia, kami akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kamu, di sisi lain, telah menghasilkan banyak uang. Haruskah kamu membuat isyarat niat baik? Melewati corak Monarch berubah sangat suram saat dia mengamati sekelilingnya. Saat ini, bukan hanya pria musim panas identik yang hadir. Dia juga bisa melihat ahli armada pertama hingga armada ke-11 yang terkenal di sini. Armada ketiga kami sudah mendapatkan legasi. Apakah kamu masih berpikir untuk mencurinya dari kami? Dengan nada yang dalam, Passing Monarch berkata, bisakah kamu lupa tentang kontrak yang kami tanda tangani sebelum kami memasuki tempat ini? Apa yang kamu katakan memang benar. Berbagai armada kami menandatangani kontrak yang melarang kami mencuri warisan yang diperoleh orang lain. Namun, kami tidak memiliki rencana untuk mencuri warisan kamu saat ini.
Kami hanya ingin 2 perahu layar kecil milikmu. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk tidak memberikannya. Namun, kamu harus mati beberapa kali sampai kamu dipindahkan secara paksa keluar dari tanah rahasia. Identical Summer mencibir. Mereka tidak berani melanggar ketentuan kontrak. Kalau tidak, mereka akan menerima hukuman berat dari sistem. Namun, kontrak yang mereka tanda tangani saat itu tidak sempurna, termasuk banyak celah yang bisa dieksploitasi. Semua orang sengaja mengabaikan celah-celah ini untuk mencegah satu armada mendapatkan monopoli terlalu besar. Jika tidak, mereka akan lama menandatangani kontrak yang melarang semua agresi terhadap satu sama lain saat berada di dalam tanah rahasia. Tercela, melewati kulit raja memucat dalam kemarahan. Namun, dia juga tidak berdaya tentang situasi ini. Meskipun dia juga sudah tahu tentang celah-celah dalam kontrak, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari akan tiba ketika setiap armada lainnya akan bergandengan tangan untuk membidiknya. Baik. Apa keputusanmu? Apakah kamu akan menyerahkan perahu layar kecil, atau kamu ingin mati di sini berkali-kali? Musim panas identik tertawa mengejek. Bagaimana kalau kita mencobanya? Bagaimanapun, kami punya banyak waktu sekarang. Meskipun kami tidak akan dapat mengirim kalian semua kembali ke level 0, kita seharusnya tidak memiliki masalah untuk membawa beberapa dari kamu ada di sana. Pemain tidak bisa meninggalkan tanah rahasia naga laut dalam waktu 6 jam setelah masuk. Hanya setelah 6 jam berlalu, pemain bisa berteleportasi keluar dari tanah rahasia melalui titik awal. Entah itu, atau diusir secara paksa dari tanah rahasia setelah 10 jam berlalu. Ada kuil kebangkitan di berbagai titik istirahat dari tanah rahasia, dan setiap pemain yang terbunuh di dalam gua akan dibangkitkan di titik sisa gua tersebut. Sementara itu, tidak seperti dunia luar, pemain yang mati di sini akan segera dibangkitkan. Meskipun pemain tidak akan kehilangan satu level penuh setelah mati, membunuh pemain tertentu kembali ke level 0 masih akan menjadi sepotong kue. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah risiko memasuki tanah rahasia naga laut. Mendengar kata-kata Identical Summer, ekspresi anggota armada ketiga menjadi suram, sedikit ketakutan melintas di mata mereka. Mereka telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mencapai level mereka. Terbunuh kembali ke level 0 tidak terpikirkan. Pada saat ini, Dinasti Tyrant, Komandan Armada ke-7, berteriak, mengapa kita masih membuang-buang waktu dengan mereka? Setelah mereka mati beberapa kali, mereka secara alami akan taat. Sejak awal, mereka tidak berniat membiarkan armada Passing Monarch pergi dari sini dalam keadaan utuh. Alasan untuk ini adalah banyaknya armada di Freedom Alliance. Tidak ada cukup sumber daya untuk dibagikan kepada semua orang. Oleh karena itu, kondisi mereka untuk bekerja sama dengan musim panas identik adalah pengusiran armada ketiga dari Aliansi Kebebasan. Di masa lalu, berbagai armada mereka bersatu untuk membentuk Aliansi Kebebasan karena mereka terlalu lemah secara individual. Namun sekarang, situasinya telah berubah. Aliansi Kebebasan saat ini menduduki 3 dari 12 kota besar di se-ASEAN. Mereka memiliki kekayaan dan tenaga kerja. Jika mereka menendang armada dari Aliansi Kebebasan, mereka akan mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk diri mereka sendiri. Namun, begitu Dinasti Tyrant selesai berbicara, Si Feng tiba-tiba muncul di hadapannya, pedang suci dengan ringan memotong komandan armada ke-7. 2 sinar biru menyelimuti Dinasti Tyrant. Sebelum ada yang bisa bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, Dinasti Tyrant sudah terbaring tak bergerak di tanah. Sangat cepat. Passing Monarch memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya ketika dia melihat mayat level 43 berserker yang terbaring di kaki Si Feng. Dibandingkan dengan serangan yang ditampilkan Si Feng dalam pertempuran sebelumnya, meskipun 2 tebasan pedang ini memiliki kecepatan yang sama. Serangan ini memberikan perasaan alami dan tajam yang tak terlukiskan. Semua orang juga terpana dengan situasi ini. Si Feng benar-benar mengambil tindakan tanpa sedikit pun keraguan. Melirik mayat di kakinya, Si Feng tersenyum sambil berkata, aku sangat setuju dengan pendapat kamu. Setelah kamu semua mati beberapa kali, kamu akan secara alami belajar untuk taat. Petik 2. Bab 1242 Keterampilan Strategis. Kamu, musim panas yang identik memiliki ekspresi heran di wajahnya saat dia menatap Si Feng. Dia sama sekali tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Si Feng. Dia jelas telah menempatkan Si Feng pada kerugian mutlak. Biasanya, pendekar pedang harus mencoba untuk menunda sebanyak mungkin waktu. Namun, sebelum pihak mereka bahkan bergerak, Si Feng sudah mengambil tindakan. Orang yang sangat menarik. Dia benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menyerang bahkan dalam situasi seperti itu. Scorpion, yang menonton dari jauh, sedikit terkejut dengan situasi ini. Orang-orang musim panas identik miliki di sisinya kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di antara 400 atau lebih pemain, lebih dari setengahnya adalah para ahli yang dikirim dari armada lain, dan bahkan yang paling lemah di antara mereka bisa mencapai lantai 5 menara percobaan. Scorpion sendiri tidak punya pilihan selain melarikan diri jika berhadapan dengan begitu banyak ahli.
Bahkan jika dia benar-benar harus bertarung, dia akan memilih untuk melakukannya di medan yang menguntungkan dan melakukan pertempuran gesekan untuk mengalahkan lawan-lawannya satu persatu. Meskipun begitu, Si Feng telah memilih untuk memulai pertarungan di area terbuka lebar. Jika pertempuran terjadi di area terbuka seperti itu, sisi dengan angka secara alami akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Bagaimanapun, setiap pemain di medan perang dapat melancarkan serangan, memungkinkan tim untuk mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Pada saat ini, Passing Monarch merasa ingin menangis. Sekarang Si Feng telah bergerak, kedamaian sudah di atas meja. Menyerang, membantai mereka. Musim panas identik berteriak, menunjuk Si Feng. Segera, tim dari hampir 400 pemain mengerumuni Si Feng dan kru Passing Monarch. Guardian Knight dan Shield Warriors menyerang di garis depan, diikuti oleh huru-hara lainnya dan kelas jarak jauh. Tabib segera melemparkan Truth Shield atau Protection pada Guardian Knight dan Shield Warriors. Dengan buff ini, ditambah dengan HP yang dimiliki MTS ini, mereka dapat dengan mudah menanggung lebih dari minus 40.000 kerusakan. Mereka, dalam kombinasi dengan pengurangan kerusakan bawaan mereka dan fakta bahwa mereka adalah ahli, akan menjamin bahwa mereka tidak akan terbunuh seketika. Bahkan di bawah pemboman sejumlah bola api dari elementalis yang kuat. Sungguh pertahanan yang kuat. Passing Monarch merasakan kulit kepalanya menggeliat ketika dia melihat MTS yang mendekat. Pemain berdering akan tidak berdaya melawan formasi defensif seperti dinding besi ini. Bahkan ketika Blue Joy, salah satu DPS dengan jangkauan terkuat di armada ketiga, bekerja bersama dengan beberapa pemain jarak jauh. Dia tidak bisa mengurangi HP Guardian Knight terdepan di bawah 50% sebelum mengatakan Knight Guardian disembuhkan kembali ke HP penuh. Saat ini, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri ke hutan yang jauh. Tepat ketika kelompok Identical Summer bergerak semakin dekat dan musuh yang berkisar pemain hendak memasuki jarak serang. Passing Monarch mengeluarkan scroll magic tier 2 dan mulai melantunkan mantra. Tiba-tiba, tombak emas menembaki MTS musuh. Perjuangan yang tidak berguna, musim panas identik diejek. Pertempuran saat ini berbeda dari yang ada di perahu layar kecil. Setiap pemain di sini sepenuhnya dapat mengerahkan kekuatan tempur mereka bukannya dihadang oleh medan perang yang sempit. Pada saat berikutnya, semua MTS mengaktifkan skill penyelamatan mereka satu demi satu, mengurangi separuh kerusakan yang mereka terima. Bahkan ketika terkena tombak emas, mereka hanya kehilangan sekitar 10.000 HP. Selain itu, MTS ini juga berhasil menghindari sebagian besar serangan tombak ini. Masing-masing dari mereka hanya menerima paling banyak 2 atau 3 tombak. 40 penyembuh yang berdiri di belakang hanya perlu membuang 1 atau 2 penyembuhan untuk membawa MTS kembali ke HP penuh. Melewati scroll sihir tier 2 Monarch tidak menimbulkan ancaman apapun. Setelah itu, kelompok Identical Summer terus mendekati awak Passing Monarch. Sementara itu, di tempat lain di medan perang, 30-an pakar dari House of Seas segera mengepung Si Feng segera setelah pertarungan dimulai. Kamu sangat kuat. Namun, kali ini, kita tidak akan lagi ceroboh, kata Mad Beast, pandangannya tertuju pada Si Feng. Sebelumnya, para ahli House of Seas telah bertarung dengan Si Feng tanpa mengetahui kekuatan sejatinya. Mereka juga tidak tahu tentang keterampilannya. Akibatnya, dia menangkap mereka lengah dan akhirnya memusnahkan mereka. Namun kali ini, mereka sudah siap sepenuhnya. Pada saat berikutnya, 3 pemanggil level 43 masing-masing mengeluarkan gulir pemanggilan tingkat 2 dan segera mengaktifkan gulir tersebut. Makhluk yang dipanggil tingkat 2 setara dengan monster peringkat Tuhan. Apakah itu dalam hal kecepatan atau kekuatan, makhluk ini jauh lebih kuat daripada Assassins dan Berserkers tier 1 saat ini. Selain itu, makhluk yang dipanggil tingkat 2 semua di atas level 50, yang membuat atribut dasar mereka jauh lebih unggul dari para pemain saat ini. Pada saat yang sama ketika ketiga summoner mengaktifkan skrip pemanggilan tingkat 2 mereka. 5 elementalis yang berdiri pada jarak masing-masing mengeluarkan gulir ajaib tingkat 2 dan mengaktifkan mantra serangan AOE yang melakukan serangan dari 1 hingga 2 lusin. Elementalis ini kemudian mengendalikan serangan untuk membombardir Si Feng secara bersamaan. Mereka mengakui bahwa mereka bukan tandingan Si Feng dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, bahkan jika Si Feng lebih kuat, dihadapkan dengan banyak serangan yang datang dari semua sisi, berapa banyak yang bisa dia hindari? Bahkan jika pendekar itu dipukul hanya sekali atau 2 kali dalam setiap gelombang serangan, tanpa dukungan seorang tabib, ia akhirnya akan meninggal dunia. Sementara itu, Mad Beast dan pakar assassin lainnya juga memasuki stealth dan mendekati Si Feng. Daun, orang itu sudah pasti mati kali ini, kata wanita berjubah itu ketika dia menyaksikan streaming langsung dari Scorpion. Bahkan Scorpion dan yang lainnya tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Terhadap mantra tier 2 yang datang dari semua arah dan 3 monster peringkat Lord. Pemain saat ini tidak punya cara untuk bertahan hidup, kecuali mereka memiliki kekebalan. Musim panas identik benar-benar kejam.
100 daun juga mengerutkan kening pada situasi ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa musim panas identik dan yang lainnya akan bersedia membuang begitu banyak naskah ajaib untuk membunuh si Feng. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain meminta Scorpion menggunakan Scroll 2 Defensive Magic Scroll. Sama seperti Scorpion telah menerima perintahnya dan akan mengeluarkan gulir sihir defensif tingkat 2 dari tasnya. Sebuah arai sihir perak tiba-tiba muncul di langit, menutupi semua orang yang hadir. Tier 1 Absolute Time benar-benar menakutkan. Kisaran efektifnya sebenarnya meningkat sangat banyak. Si Feng tersenyum ketika dia melihat arai sihir perak di langit. Arai ajaib ini adalah hasil dari si Feng mengaktifkan Tier 1 Absolute Time, yang dia baru saja mengorbankan 1 ton EXP untuk naik level. Mad Beast dan kinerja yang lain telah melebihi harapannya. Dalam medan yang datar dan terbuka seperti itu, bahkan dia tidak akan mampu menangani serangan dari begitu banyak gulungan ajaib tingkat 2 dan pemain ahli. Karenanya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan strategisnya, waktu absolut. Sebelumnya, di tier 0, level 7, Absolute Time hanya bisa mencegah musuh menggunakan skill, mantra, dan alat apapun dalam area 100 yard selama 24 detik. Namun setelah mencapai tier 1, level 1, area efektifnya telah diperluas hingga 200 yard. Sekarang, skill strategis tidak hanya bisa mencakup seluruh medan perang, tetapi durasinya juga meningkat menjadi 30 detik. Satu-satunya downside dari level skill adalah cooldown-nya meningkat dari 2 menit, 30 detik menjadi 3 menit. Situasi ini telah merugikan si Feng EXP dari membunuh kepala suku Blackstone dan menyelesaikan persidangan legasi. Namun, karena waktu absolut, mantra tier 2 yang terbang menuju si Feng secara bersamaan menghilang menjadi ketiadaan. Seolah-olah mantra tidak pernah dilemparkan. Arai sihir yang mempertahankan makhluk yang dipanggil tier 2 juga telah tiba-tiba hancur. Identical Summer dan yang lainnya, yang saat ini bertarung melawan kru Passing Monarch dalam jarak yang cukup dekat, mendapati diri mereka tidak dapat menggunakan keterampilan, mantra, dan alat mereka. Tidak baik, ini adalah keterampilan membungkam AOE. Semuanya, cepat-cepat tinggalkan jajaran mantra. Mad Beast, yang dipaksa keluar dari kondisi diam-diamnya, berteriak dengan tergesa-gesa. Dalam Guts Domain, baik pemain biasa dan pemain ahli sangat bergantung pada keterampilan dan mantra dalam pertempuran. Tiba-tiba mencegah mereka menggunakan keterampilan dan mantra sama saja dengan merampok harimau dari taring dan cakarnya, kekuatan tempur mereka akan turun lebih dari setengah. Namun, bahkan ketika kata-kata Mad Beast memasuki telinga semua orang, si Feng mengaktifkan langkah senyap dan muncul di belakang Identical Summer. Menggunakan chop untuk membunuh yang terakhir secara instan. Pada saat yang sama, si Feng juga mengalihkan aura waktu ke aura api dan segera melemparkan Firestorm di atas binatang gila. Api membakar naik dari tanah, menewaskan lebih dari 30 ahli di tempat. Hanya mereka yang bereaksi cepat yang berhasil menghindari Inferno yang mengamuk tepat waktu. Setelah itu, si Feng berbalik dan menggunakan Lighting Edge pada para pemain menyerang tim Passing Monarch. Tidak dapat menggunakan keterampilan mereka, para pemain yang menargetkan Passing Monarch dan yang lainnya jatuh tak berdaya pada busur petir yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 pemain pingsan, senjata dan peralatan tersebar di sekitar tubuh mereka. Si Feng membalikkan tabel pada kelompok Identical Summer dalam sekejap. Menghadapi pemain ahli yang dilarang menggunakan skill mereka, Passing Monarch dan anggota armada ketiga memiliki keuntungan luar biasa. Sementara itu, si Feng lebih mudah membantai pemain. Dia praktis membunuh satu pemain dengan setiap serangan. Pada saat kelompok Identical Summer telah lolos dari rentang efektif waktu absolut, kurang dari 30 anggota tetap hidup. Sebaliknya, tidak ada satupun yang meninggal di sisi Passing Monarch. Apakah ini kartu trufnya yang tersembunyi? Ekspresi Hundred Leaves menjadi lebih gelap ketika dia melihat live stream yang dikirim Scorpion padanya. Bab 1243 Peralatan Pemanenan. Setelah lolos dari area efektif Absolute Time, armada lainnya memiliki kurang dari 30 anggota yang masih hidup. Jika mereka terus bertarung dengan 90 pemain tim Passing Monarch, tidak ada keraguan bahwa mereka akan dimusnahkan. Saat ini, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri. Namun, untuk si Feng, yang jauh melampaui mereka dalam atribut dasar, memburu mereka adalah sepotong kue. Sementara Guardian Knight dan Shield Warriors yang kokoh dapat bertahan beberapa serangan, kelas-kelas lain bahkan tidak bisa bertahan sejenak melawan pedang si Feng. Hampir setiap kali si Feng mengayunkan pedangnya, seorang pemain meninggal. Pedang-pedang yang cepat, Scorpion tanpa sadar menelan ludah saat dia mengamati pertempuran dari tempat persembunyiannya yang jauh. Setiap orang yang selamat dari Identical Summer sangat luar biasa. Mereka pasti akan dianggap sebagai ahli kelas atas di persekutuan besar manapun,
namun tidak satu pun dari para ahli ini yang berhasil memblokir serangan Si Feng. Menonton dari jauh, sepertinya reaksi para pemain ini sedikit tertunda, hanya mengangkat senjata mereka untuk diblokir setelah pedang Si Feng menggigit mereka. Sebagai asasin puncak, Scorpion tahu betul bahwa hasil ini bukan karena pemain ini lambat. Sebaliknya, serangan Si Feng terlalu cepat. Namun, kecepatan yang ditampilkan Si Feng berbeda dari pertarungan sebelumnya melawan Mad Beast di perahu layar kecil musim panas identikal. Saat itu, kecepatan Si Feng telah menjadi hasil dari kecepatan serangannya yang tinggi. Kecepatannya saat ini, bagaimanapun, adalah karena kecepatan reaksinya yang luar biasa. Sangat beruntung bahwa kami tidak mencoba untuk menyergapnya sebelumnya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Scorpion merasa lega ketika dia mengingat kembali bagaimana pestanya telah bersiap untuk menyergap Si Feng. Atribut dasar Si Feng yang luar biasa membuatnya tidak mungkin untuk melawannya dalam pertempuran jarak dekat. Seseorang harus melawannya dari kejauhan. Gila binatang dan keputusan yang lain untuk menggunakan gulungan pemanggilan tingkat 2 dan gulungan ajaib tingkat 2 adalah bijaksana. Sayangnya, tidak ada yang bisa menduga bahwa Si Feng telah menyelamatkan keterampilan membungkam AOE. Skill ini secara instan meningkatkan kesulitan membunuh pendekar pedang. Kecuali jika para pemain ini dapat melampaui atribut dan teknik dasar Si Feng, atau mengelilinginya dengan sekelompok besar ahli puncak dengan atribut dasar yang serupa. Membunuh Si Feng praktis tidak mungkin. Scorpion, apakah kamu mendapatkan kunci padanya? Hundred Leaves bertanya. Aku sudah mengunci jiwanya. Kemanapun dia pergi, aku akan menemukannya, Scorpion melaporkan dengan percaya diri setelah memeriksa sistem pelacakan. Baik, terus awasi dia dan pastikan kamu tidak menimbulkan kecurigaan. Terus perbarui Paman Li tentang situasinya. Ratusan daun tersenyum puas. Berkat Identical Summer dan armada lainnya yang bekerja sama untuk menangani Si Feng, Paman Li dan timnya memiliki peluang lebih besar untuk membunuhnya. Keheningan AOE memang keterampilan yang merepotkan. Namun, jika seseorang mengetahuinya sebelumnya, mereka dapat menemukan cara untuk mengatasinya. Komandan, santai. Dia tidak akan menemukan aku, kata Scorpion, nyengir. Gulir kunci jiwa menyimpan catatan aura yang dilepaskan oleh jiwa target, dan itu tidak akan menampilkan efek status apapun pada pemain yang ditargetkan. Tidak ada cara bagi pemain yang ditargetkan untuk mengetahui bahwa mereka sedang dilacak. Sementara Scorpion telah memberikan laporannya, Si Feng selesai dengan ahli armada reaming. Mayat dan barang-barang berserakan di pantai berpasir. Kakak besar Ye Feng, kamu terlalu menakjubkan. Sekarang musim panas identis dan yang lainnya telah dimusnahkan, aku ingin melihat mereka mencoba untuk menghalangi kita. Reference menyalakan mata Blue Joy ketika dia memandangi Si Feng. Apakah itu pertempuran sebelumnya melawan armada musim panas identik di atas air atau pertempuran saat ini melawan tim pakar gabungan yang telah dibentuk armada? Si Feng dengan mudah mengubah gelombang pertempuran sendirian. Jika kisah ini diceritakan kembali, tidak ada yang akan percaya. Si Feng praktis mitos yang hidup. Meskipun Identical Summer dan yang lainnya tidak akan kehilangan seluruh level dari 1 atau 2 kematian, pemain yang terbunuh di dalam tanah rahasia akan menjatuhkan senjata atau peralatan. Item Identical Summer dan yang lainnya telah mengenakan item terbaik yang mereka miliki sebelum pertarungan. Hampir tidak mungkin menemukan pengganti yang cocok dalam waktu singkat. Mereka hanya bisa menggunakan item cadangan mereka. Ini akan berdampak signifikan pada kekuatan tempur mereka. Lebih buruk lagi, jika mereka tidak menyiapkan item cadangan, kekuatan tempur mereka akan jatuh lebih jauh. Musim panas yang identik harus berpikir 2 kali sebelum bertengkar dengan mereka sekarang. Brother Ye Feng, sebelum Identical Summer dan yang lainnya bergegas kembali, mari gunakan kesempatan ini untuk keluar dari sini, Passing Monarch menyarankan. Pemain yang mati di dalam tanah rahasia akan secara otomatis bangkit di kuil kebangkitan terdekat. Akan sangat mudah bagi Identical Summer dan yang lainnya untuk berkumpul kembali. Sementara itu, keterampilan pembungkaman AOE Si Feng bukan tanpa cooldown. Jika Identical Summer dan yang lainnya mengepung mereka sekali lagi, peluang kemenangan mereka akan turun. Tidak. Mari kita serang mereka di kuil kebangkitan, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Jika kita pergi ke gua lain, saat kita keluar, mereka akan siap untuk membawa kita lagi. Kita harus serang selagi setrika panas. Kami akan menyergap mereka sebelum mereka bisa bersiap. Begitu kita melumpuhkan mereka, mereka akan menjadi tidak berdaya melawan kita bahkan setelah kita mendapatkan warisan lainnya. Ini, meskipun Passing Monarch telah mempertimbangkan opsi yang sama, mereka hanya mengalahkan musim panas identik dan yang lainnya dengan mudah karena keterampilan membungkam AOE Si Feng. Tanpa itu, apa yang akan mereka gunakan untuk menyergap musim panas identik? Bersantai, ambil ini, 1 untuk setiap orang. Ketika saatnya tiba, lemparkan mereka pada perintah aku. Si Feng mengerti tentang melewati kekhawatiran raja. Segera, dia mengambil 22 bom mana-mana terakhir yang dia miliki dari tasnya dan menyerahkannya kepada Passing Monarch dan timnya.
Ketika Passing Monarch melihat bom mana-mana dasar, ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Dengan begitu banyak bom ini, mereka bahkan dapat memusnahkan tim 1000 orang, apalagi musim panas identik dan yang lainnya. Di luar kuil kebangkitan, musim panas identik dan yang lainnya sudah mulai mengatur kembali tim mereka. Sial, aku kehilangan sepasang gelang tingkat atas. Tunggu saja. Aku akan memastikan kamu kehilangan setiap item yang kamu miliki. Musim panas identik terbakar amarah. Pertama kali Si Feng membunuhnya, dia kehilangan Paul Drone tingkat atas. Untungnya, dia punya pengganti di tasnya. Namun, dia tidak memiliki cadangan untuk gelangnya. Sementara Identical Summer dan yang lainnya beristirahat, seseorang berteriak dalam obrolan tim. Melewati Monarch dan yang lainnya sedang menuju ke sini. Semua orang segera mencari di sekitar mereka dan dengan cepat melihat Si Feng menyerang ke arah mereka dengan kelompok Passing Monarch. Baik. Kamu berani mencariku sendiri? Darah identik musim panas mengalir saat dia menyaksikan Si Feng dan timnya berlari ke arahnya. Bunuh mereka semua dan ambil kembali senjata dan peralatan kita. Para ahli lainnya dengan gembira menyatakan persetujuan mereka. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya, mereka bahkan memiliki motivasi lebih untuk memusnahkan Si Feng dan yang lainnya. Dengan cepat, semua orang juga menaikkan posisi mereka. The Guardian Knight dan Shield Warriors bergerak maju, dan para pemain jarak jauh bersiap untuk bertarung. Begitu Si Feng dan yang lainnya berada dalam jangkauan, para ahli yang menentang membombardir mereka dengan serangan. Tidak puas dengan situasinya, Identical Summer bahkan mengaktifkan Magic Scroll penghancur skala besar tier 2. Boom. Serangkaian ledakan mengguncang gua, melemparkan kotoran dan debu ke udara. Musim panas identik benar-benar kejam. Dia bahkan menggunakan Magic Scroll penghancuran skala besar. Itu seharusnya sebagian besar memusnahkan Passing Monarch dan orang-orangnya, Scorpion, yang mengamati pertempuran dari kejauhan, bergumam. Namun, begitu Scorpion mengatakannya, sekelompok orang meledak dari awan debu. Orang-orang ini tidak lain adalah Si Feng dan armada ketiga. Setiap pemain terluka karena pertahanan absolut Si Feng telah menyerap semua kerusakan. Dengan jarak yang cukup antara para pejuang, Si Feng berteriak, bunuh mereka. Segera, 7 pemain membuang basic mana pulse bombes, radius bom yang menyelimuti tim gabungan Identical Summer. Boom. Setelah serangkaian ledakan, hanya senjata dan peralatan yang tersisa. Gelombang kedua, bersiap-siap. Semua orang, berurusan dengan yang selamat. Pastikan kamu mengumpulkan semua senjata dan peralatan yang jatuh, Si Feng memerintahkan ketika ia melihat beberapa lusin orang masih hidup. Dengan perintah Si Feng, orang-orang Passing Monarch berangkat untuk memburu para korban. 4 pemain membawa bom mana-mana dasar dibebankan ke kuil kebangkitan, melaksanakan putaran lain melawan. Bab 1244 menghancurkan aliansi. Kuil kebangkitan tidak terlalu besar. 4 atau 5 bom mana-mana dasar lebih dari cukup untuk menutupi daerah itu. Akibatnya, musim panas identik dan yang lainnya mati berulang kali. Meskipun mereka tidak kehilangan level apapun, mereka masing-masing kehilangan 5 atau 6 senjata dan peralatan sejauh ini, itu hampir setengah dari barang-barang mereka. Tak perlu dikatakan, kekuatan tempur mereka telah menurun sangat. Terlepas dari keunggulan jumlah mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi armada Passing Monarch. Melewati Monarch, kamu terlalu jauh. Pada akhirnya, kita masih anggota aliansi kebebasan. Musim panas identik berteriak pada Passing Monarch dan Si Feng, yang saat ini berdiri di pintu masuk kuil kebangkitan. Apakah kamu mencoba untuk membuat musuh dari semua 10 armada kami? Jika anggota ini hanya dari armada kedua dan keempat, Passing Monarch tidak akan mengindahkan mereka. Namun, para pemain yang hadir termasuk para ahli dari setiap armada, dengan pengecualian ketiga. Jika Passing Monarch membuat musuh dari semua 10 armada, dia tidak bisa tetap berada di aliansi kebebasan. Aliansi kebebasan terdiri dari faksi independen dan faksi kecil guild. Sementara itu, Passing Monarch hanya naik ke kursi ketiga di aliansi karena dukungan dari armada petualang independen lainnya. Jika Passing Monarch kehilangan dukungan itu, dengan kekuatan armadanya saat ini, ia dapat dengan mudah dijatuhkan ke bagian bawah aliansi kebebasan. Jika Passing Monarch membuat musuh semua orang, dia bahkan tidak akan menerima memo di masa depan. Jika itu terjadi, itu hanya masalah waktu sebelum Passing Monarch dan armadanya dipaksa keluar dari aliansi kebebasan. Ekspresi Monarch yang kelam menjadi gelap setelah mendengar ini, memelototi Identical Summer. Meskipun dia frustrasi, dia berbisik kepada Si Feng, menyarankan, Brother Ye Feng, jika kita melanjutkan pertarungan ini, setiap armada di sini akan menjadi musuh. Jika itu terjadi, rencana masa depan kita akan terpengaruh. Bagian dari alasan bahwa ia telah menjadi komandan armada ketiga adalah bahwa ia telah bekerja dengan armada petualang independen lainnya selama pertahanan kota masa lalu. Jika dia mematahkan semua kepura-puraan dengan armada lain di sini dan diusir dari lingkaran mereka,
akan jauh lebih sulit untuk memperebutkan kursi pertama aliansi kebebasan di masa depan. Aku mengerti. Si Feng mengangguk. Melihat Passing Monarch dan orang-orangnya menghentikan serangan mereka, Identical Summer terkekeh dan berkata, Monarch, ada baiknya kamu mengetahui situasinya. Mari kita lupakan masalah ini sama sekali. Namun, kamu harus mengembalikan barang yang hilang oleh anggota kami. Bagaimanapun, mereka pada mulanya adalah milik kita. Dia menderita kerugian besar dalam kunjungannya ke tanah rahasia ini. Bukan saja dia kehilangan perahu layar kecilnya, tetapi dia juga kehilangan setengah dari perlengkapannya. Bawahannya juga menderita kerugian besar. Memulihkan diri dari pertempuran ini akan memakan waktu lama. Dengan situasi yang sekarang menguntungkannya, dia harus meminta barang kembali. Musim panas identik terlalu tak tahu malu. Dia jelas menyerang kita lebih dulu. Sekarang dia tahu dia tidak bisa mengalahkan kita. Dia menggunakan massa untuk menekan kita. Blue Joy sangat marah. Namun, dia juga tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang ketidakacuhan Identical Summer. Ketika Passing Monarch ragu-ragu atas keputusannya, si Feng menggunakan langkah diam dan muncul di belakang Identical Summer sekali lagi. Pedang suci menebas elementalis itu. Garis cahaya biru membelah tubuh Identical Summer. Kamu, hanya setelah Killing Ray menembus tubuhnya, Identical Summer menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia tidak bisa memahami mengapa si Feng berani membuat musuh hampir setiap armada di aliansi kebebasan. Meskipun Identical Summer ingin mengatakan sesuatu, penglihatannya sudah gelap, dan tubuhnya tidak lagi bereaksi ketika itu runtuh ke tanah. Tanpa ragu, si Feng mengambil staf Dark Gold yang dijatuhkan pria itu. Semua orang tercengang, melewati rahang Monarch menyentuh tanah. Passing Monarch bahkan bertanya-tanya apakah si Feng mengerti kata-katanya sebelumnya. Jika kamu ingin meninggalkan tempat ini sangat sederhana. Mulai sekarang, aku akan memberi kamu 3 menit. Setelah 3 menit, 50 pemain yang masih berdiri di kuil kebangkitan ini dapat pergi. Kamu dapat menyimpan rampasan perang kamu. Siapapun yang berlama-lama bersiaplah untuk diri mereka sendiri. Si Feng memperingatkan, tersenyum sambil melirik setiap ahli musuh. Dia kemudian berjalan menuju pintu masuk kuil, memeriksa jam sistem. Musim panas yang identik mungkin tahu cara menggunakan massa untuk keuntungannya. Tetapi elementalis itu 10 tahun terlalu dini jika dia pikir dia bisa menggunakan aliansi yang tidak stabil seperti ini melawan si Feng. Kamu ingin mati? Jangan dengarkan dia. Dia tidak akan berani bergerak melawan kita. Musim panas identik, yang baru saja bangkit, berteriak. Namun, segera setelah Identical Summer selesai berbicara, pertempuran kacau lainnya terjadi di kuil kebangkitan. Tidak ada lagi aliansi untuk dibicarakan. Tidak ada yang hadir yang ingin kehilangan senjata dan peralatan yang telah mereka perjuangkan. Terlebih lagi, ketika mereka memikirkan tentang kekuatan iblis si Feng, mereka berhenti peduli tentang apa yang benar atau salah. Menghabiskan anggota armada lain jauh lebih penting saat ini. Melihat semua orang saling membunuh, Mad Beast menoleh ke elementalis yang ramping di sampingnya dan bertanya, Saint, apa yang harus kita lakukan? Membunuh. Kita tidak bisa bertaruh nasib kita pada orang gila itu, berharap dia tidak berani memprovokasi armada lain, kata Frost Saint, mendesah. Selain itu, kita bisa, lebih atau kurang, menebus sebagian dari kerugian kita dalam pembantaian ini. Baiklah, Mad Beast menjilat bibirnya. Segera, ia bergabung dengan keributan. Adapun membuat istirahat untuk pintu masuk kuil, itu jelas bukan pilihan. Si Feng langsung membunuh beberapa pemain yang mencoba. Dia hanya bisa berharap bahwa si Feng akan menepati janjinya. Waktu berlalu dengan cepat. Semua orang di dalam kuil kebangkitan menjadi hiruk-pikuk ketika mereka saling membantai. Segera setelah seorang pemain meninggal dan bangkit, mereka bergabung kembali dalam pertempuran. Pemain meninggal secepat mereka melawan bom mana-mana dasar. Menyaksikan pertumpahan darah, Passing Monarch dan Blue Joy terkejut. Ketika mereka melihat si Feng, yang duduk di dekat pintu masuk kuil, keringat dingin menetes ke punggung mereka. Dalam hati mereka merayakan kenyataan bahwa mereka berdiri di sisi pria ini. Kalau tidak, konsekuensinya akan benar-benar mengerikan. Dengan hanya beberapa kata, si Feng telah menghancurkan aliansi sementara 10 armada dan membalikkan mereka satu sama lain saat dia menyaksikan kekuatan mereka berkurang. Iblis. Dia benar-benar iblis. Setelah 3 menit, keheningan turun ke kuil kebangkitan. Beberapa orang bersuka cita, sementara yang lain putus asa. Mereka yang bersuka cita berdiri di tengah aula utama. Orang-orang ini adalah 50 yang selamat setelah 3 menit. Adapun orang-orang yang dibangkitkan setelah batas waktu, mereka berdiri di belakang kuil, kebencian bersinar di mata mereka ketika mereka memelototi 50 orang yang selamat. Seperti yang dijanjikan, kamu dapat pergi. Si Feng berbicara kepada para pemenang. Mendengar kata-kata si Feng, orang-orang ini menghela napas lega. Khawatir bahwa si Feng akan berubah pikiran, mereka berlari keluar dari kuil kebangkitan. Para pemain yang tersisa adalah pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat karena peralatan dan level yang hilang.
Di dalam tanah rahasia, pemain akan kehilangan 5% dari EXP mereka setiap kali mereka mati. Meski begitu, para pemain ini telah kehilangan lebih dari satu level. Sebagian besar barang yang mereka kenakan saat ini tidak lebih dari penggantian sementara. Beberapa bahkan mengenakan peralatan perunggu level 30. Saat para pemain ini menyaksikan Si Feng mendekat, rasa takut memenuhi mata mereka. Mereka semua menyesal berpartisipasi dalam operasi ini. Selain dari Identical Summer, semua orang dapat pergi setelah menyumbangkan sebagian dari jiwamu, Si Feng mengumumkan setelah bertemu dengan mata masing-masing pemain. Meskipun mereka tidak yakin apa yang dimaksudkan Si Feng, setelah mendengar bahwa mereka dapat meninggalkan sarang iblis ini, mereka menyetujui tuntutannya tanpa ragu-ragu. Setelah semua, keadaan melemah sementara jauh lebih baik daripada mati kembali ke level 0. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkan satu pun dari kamu pergi. Mendengar kata-kata Si Feng, ekspresi musim panas identik berubah. Dia kemudian keluar dari permainan, mengabaikan hukuman berat yang akan dijatuhkan oleh sistem. Di tempat lain, komandan armada lainnya telah menerima berita tentang situasi ini, dan masing-masing dari mereka terperangah. Bab 1245 membuat semua orang menjadi musuh. Apakah melewati raja kehilangan akal sehatnya? Dia benar-benar berani melakukan kudeta? Ekspresi Silent Entropy berubah dingin ketika dia mendengarkan laporan bawahannya. Tidak hanya para ahli dari 10 armada kehilangan 1 atau 2 tingkat masing-masing, tetapi mereka juga telah kehilangan sebagian besar senjata dan peralatan mereka. Kerugiannya sangat signifikan. Setiap armada telah memasuki tanah rahasia dengan para ahli top mereka. Setiap peralatan yang mereka kenakan dianggap sebagai top tier pada tahap permainan ini. Mereka telah menginvestasikan banyak waktu dan upaya untuk mendapatkan senjata dan peralatan tingkat atas ini. Butuh waktu yang sangat lama bagi para ahli ini untuk pulih ke puncaknya. Tidak apa-apa jika mereka hanya kehilangan 1 atau 2 peralatan. Sekarang mereka telah kehilangan lebih dari setengah dari apa yang mereka miliki. Passing Monarch tidak diragukan lagi telah menjadi musuh dari 10 armada. Meskipun Silent Entropy mengakui bahwa membalikkan armada satu sama lain pada akhirnya adalah cerdik. Itu juga fakta bahwa tidak ada armada aliansi kebebasan akan bekerja sama dengan Passing Monarch di masa depan. Ini tidak akan menguntungkan Passing Monarch ketika dia berkompetisi untuk kursi pertama Freedom Alliance. Sementara itu, di kuil kebangkitan, semua orang dikejutkan oleh tindakan kejam musim panas identis. Musim panas yang identik cukup berani. Dia benar-benar berani keluar di dalam tanah rahasia. Apa yang mengesankan tentang itu? Jika itu terserah aku akan mengatakan bahwa monster itu adalah yang menakjubkan. Dia benar-benar telah memaksa musim panas identik di jalan ini. Jika aku berada di posisi Identical Summer, aku mungkin akan melakukan hal yang sama. Sekarang musim panas identis telah membuat langkah tegas. Dia tidak akan membiarkan masalah ini sampai salah satu dari mereka hancur. Semua orang mengobrol dengan tenang saat mereka menatap lokasi Identical Summer sebelumnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan hawa dingin merayapi duri mereka ketika mereka mengingat kebencian dan kegilaan di mata musim panas identis saat ia dengan paksa keluar dari permainan. Di dunia luar, jika pemain secara paksa keluar dari permainan, sistem akan mengenakan penalti, yang sedikit lebih parah daripada hukuman mati yang biasa. Jika seseorang melakukan hal yang sama di dalam tanah rahasia, hukuman akan berlipat ganda beberapa kali. Pemain juga akan dilarang masuk ke domain dewa untuk waktu yang cukup lama. Pada tahap ini, bahkan kehilangan satu level akan membuat pemain marah. Jika mereka secara paksa keluar di tanah rahasia, mereka tidak hanya akan kehilangan beberapa level, tetapi mereka juga akan kehilangan beberapa item. Itu di atas dilarang masuk untuk beberapa waktu. Tidak ada yang akan seberani itu untuk menerima penalti seperti itu dengan sukarela. Namun, Identical Summer tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, penalti sistem sedikit kurang merusak daripada bertahan. Di lantai atas Ferris Skyscraper, sampul kabin game virtual perlahan-lahan terbuka. Begitu kabin terbuka sepenuhnya, seorang pria keluar. Lelaki itu memasang ekspresi muram, tatapannya yang dingin memaksa seseorang untuk bergidik. Pria ini adalah Xia Tianqi. Dia juga dikenal sebagai Identical Summer, komandan armada kedua Aliansi Kebebasan. Tak seorang pun akan pernah membayangkan bahwa komandan armada kedua sebenarnya adalah tuan muda dari perusahaan Xia. Meskipun Xia Group bukan perusahaan internasional yang kuat, itu adalah salah satu perusahaan kelas 1 di negara itu. Melewati raja, dan bocah terkutuk itu juga. Aku tidak akan membiarkan salah satu dari mereka lolos. Xia Tianqi membanting telapak tangannya di atas meja kayu di hadapannya dengan marah, menghancurkan meja. Kekuatan yang dia perlihatkan tidak kalah dengan pejuang profesional. Segera, dia mengetuk arloji kuantum di pergelangan tangannya dan memanggil nomor tertentu. Halo? Ular berbisa. Cari 2 orang untukku. Keduanya adalah pemain domain dewa. Aku akan mengirimkan informasi yang aku miliki tentang mereka kepada kamu sebentar lagi.
Jika kamu membantu aku menemukan identitas mereka yang sebenarnya, tidak akan ada kekurangan manfaatnya. Tuan Muda Xia, kejadian yang langka. Karena kamu sudah mengajukan permintaan, aku akan segera menyelesaikannya. Yakinlah, tidak ada yang bisa bersembunyi dari aku, jawab orang yang disebut Viper tertawa. Mengangguk, Xia Tianqi memutuskan panggilan. Dia mengungkapkan seringai menyeramkan. Tunggu saja, siapapun yang berani menentang aku tidak akan menemukan akhir yang menyenangkan. Xia Tianqi tertawa. Meskipun sistem utama Dewa melindungi informasi setiap pemain, dan para pemain biasanya memodifikasi penampilan mereka, sehingga sangat sulit untuk mempelajari identitas mereka yang sebenarnya. Xia Tianqi agak mempercayai kemampuan Viper. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya Viper menyelesaikan tugas seperti itu. Sementara itu, di dalam kuil kebangkitan, Si Feng mengumpulkan satu jiwa demi jiwa. Dengan jumlah pemain yang ada, dia bisa mengumpulkan cukup untuk menghasilkan 3 tetes soul water, dan dia berencana untuk menimbun soul water untuk mempelajari teknik tubuh rahasia. Teknik rahasia ejaan yang sebelumnya dia peroleh terutama melayani para pemain kelas sihir. Bagi Si Feng, teknik rahasia bisa diabaikan. Namun, teknik tubuh rahasia cocok untuk semua pemain. Karena dia tidak perlu berbagi slot kali ini, dia harus menyiapkan lebih banyak air jiwa. Dia saat ini di CSN. Dia juga menyembunyikan identitasnya di bawah jubah hitamnya. Selain dari Passing Monarch dan beberapa pemain terpercaya lainnya, tidak ada yang tahu identitasnya yang sebenarnya. Tidak seperti di Kerajaan Bintang Bulan, dia tidak perlu khawatir tentang melibatkan nol sayap. Saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah serangan dari pemain gelap. Si Feng dengan cepat mengumpulkan lebih dari 300 jiwa, menghasilkan 3 tetes air jiwa di orb jiwa. Sekarang karena aku tidak perlu khawatir untuk mengekspos identitas aku di CSN, aku dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan lebih banyak soul water. Banyak ide berenang di benak Si Feng ketika dia menatap soul orb di tasnya. Di masa lalu, bunga 7 dosa telah membuat kekayaan dengan soul orb. Dengan itu, organisasi telah membina banyak pakar puncak. Tanpa kekhawatiran untuk menahannya, dia perlu menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan soul water. Sangat sulit untuk mendapatkannya setelah dia kembali ke Star Moon Kingdom. Setelah mendapatkan water soul, Si Feng memimpin Passing Monarch dan yang lainnya ke gua lain untuk mencari warisan. Selain dari gua yang berisi warisan Dewa Laut, ada 12 gua di tanah rahasia Naga Laut. Di antara mereka, pintu masuk ketiga gua memiliki diameter 50 meter. Warisan di gua-gua ini hanya kedua setelah warisan Dewa Laut. Dengan 2 perahu layar kecil, itu akan menjadi sepotong kue untuk kelompok Si Feng untuk mendapatkan legasi dari salah satu gua 50 yard. Tanpa ketegangan, Si Feng membantu Passing Monarch mendapatkan warisan pada jam ke-9 mereka di tanah rahasia Naga Laut. Namun, kali ini, tidak ada armada lain untuk bersaing untuk legasi, dan semuanya berjalan relatif lancar. Komandan, armada Passing Monarch telah kembali ke titik awal. Dengan kelihatannya, mereka tampaknya telah memperoleh warisan lain dan bersiap untuk pergi. Scorpion, yang bersembunyi di titik awal, melaporkan ketika dia melihat pendekatan kelompok Si Feng. Baik, Paman Li dan yang lainnya sudah di luar. Kamu harus pergi juga, kata Hundred Leaves, mengangguk. Dia telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Meskipun barang-barang legasi tidak dijamin jatuh setelah kematian, Paman Li adalah pemain gelap. Dia memiliki alat dan metode untuk meningkatkan tingkat drop untuk pemain yang dia bunuh. Selama Si Feng tidak menyimpan warisan Dewa Laut di gudangnya, itu hanya akan membutuhkan beberapa pembunuhan tambahan sebelum mereka mendapatkan warisan. Untuk saat ini, dia perlu berkumpul kembali dengan tim Paman Li. Setelah Paman Li membunuh Si Feng, karena dia berada di tim yang sama, dia akan menyelesaikan pencarian Dewa Iblis. Selama dia mendapatkan legasi Dewa Laut dan hadiah Dewa Iblis, kursi pertama aliansi kebebasan adalah miliknya untuk diambil. Setelah itu, dia secara bertahap akan mengendalikan aliansi kebebasan dan memerintah 3 kota NPC utama. Setiap satu dari 12 kota NPC utama CSN memiliki populasi yang lebih besar daripada ibu kota kerajaan darat manapun. Populasi pemain di Heavenly Ocean City, khususnya, dapat menyaingi ibu kota kekaisaran. Di pintu masuk tanah rahasia Naga Laut, setelah Si Feng menyimpan 2 perahu layar kecil, ia mengikuti Passing Monarch dan yang lainnya ke dalam arai sihir teleportasi. Sistem, apakah kamu ingin meninggalkan tanah rahasia Naga Laut? Si Feng memilih, ya, tanpa ragu-ragu. Segera, seberkas cahaya putih turun ke atasnya. Dia kemudian menghilang dari tanah rahasia. Tak lama setelah itu, Si Feng kembali ke aula lantai atas Blue Jade Restaurant. Namun, lebih banyak pemain yang hadir daripada sebelumnya. Setiap pemain adalah anggota dari salah satu armada Freedom Alliance. Mereka semua menatap Si Feng dan Passing Monarch dengan tatapan yang bisa membunuh.